Puji Tuhan yang mengizinkan kepada kita dan mengaruniakan kepada kita untuk dapat beribadah bersama-sama di tempat ini. Walaupun kita perlu selalu mengingat bahwa di belahan atau di tempat yang lain saudara-saudara kita mengalami yang kita tidak alami. Dalam pengertian kita tahu bersama bagaimana ada penganiayaan, persecuted di Nigeria, di China, di India, ya, dan di berbagai tempat. Nah, saudara sekalian, sehingga menjadi satu pertanyaan, yaitu bahwa di tengah-tengah tantangan yang seperti itu, apa yang dapat menguatkan kita, meneguhkan kita? Saya merasakan saudara sekalian bahwa memang dalam anugerah Tuhan kita banyak men-celebrate dengan sorak-sorai. Tetapi janganlah sampai kebenaran firman Tuhan yang kokoh itu, yang dapat menahan angin dan badai itu, kita tinggalkan. Jangan sampai kenikmatan anugerah demi anugerah itu tidak menjinakkan kita di hadapan Allah. Tetapi justru kemudian kita terlena dan kita pada waktu menghadapi angin dan badai seperti yang saudara-saudara kita hadapi, kita tidak akan kuat, saudara. Bahwa tantangan itu sudah jelas nyata sedang berlangsung dan kita hanya dapat bersandar kepada Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus berkata, bangunan yang kokoh itu adalah berdasarkan pada yang berdiri di atas batu karang. Angin datang, badai datang, tidak dapat merobohkan. Tetapi pada waktu bangunan itu hanya didirikan pada soal sorak-sorai kita, soal kenikmatan kita menikmati anugerah Tuhan, anugerah demi anugerah, ya, bersyukur atas segala berkat Tuhan tanpa satu dasar pemahaman kebenaran firman Tuhan. Maka saudara, angin datang, kita tidak akan kuat untuk menghadapinya. Kiranya Tuhan mengasihani kita. Nah, pada hari ini sama dengan tadi pagi dalam satu tema, walaupun mungkin ada sedikit perbedaan-perbedaan, saya sukar sekali berkhotbah yang persis 100% sama, ya. Selalu pasti ada sedikit perbedaan, tapi pada intinya sama, yaitu bahwa dalam tema tetap seperti kemarin yang kita sudah ikuti bersama, yang begitu menyentuh, ya, dari persembahan Amadeus, yaitu dalam Saved by Grace, ya, di mana kita telah bernyanyi sing along, ya, kita bernyanyi bersama. Dan bagi saya sendiri setiap pujian dan kalimat itu benar-benar menyentuh, ya. Dan saya tahu itu banyak orang yang menikmatinya. Nah, saya akan mengambil bagian Alkitab dari Roma pasalnya yang ke-12, Roma pasalnya yang ke-12 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Roma pasalnya yang ke-12 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu jelas sekali, kata yang sederhana tetapi adalah menyatakan ada satu background baik dekat atau konteks yang dekat ataupun jauh dari surat Roma itu. Sehingga setelah pembahasan itu, karena itu, ya, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna.
Nah, selamat dan berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hatinya, dan di dalam kasih karunia Tuhan dapat melakukan di dalam kehidupannya. Nah, saudara sekalian, saya katakan tadi Paulus menyebutkan di sini adalah karena itu yang menunjukkan, saudara sekalian, ada satu konteks yang kita tahu bersama, yaitu bahwa Paulus dengan tanpa tedeng aling-aling menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Roma, yaitu bahwa sekalian manusia telah berbuat dosa. Tidak ada seorang pun yang benar, ya, semuanya telah berbuat dosa. Pada waktu Paulus menyebutkan kalimat-kalimat yang seperti ini, dia bukan menempatkan dirinya lebih daripada orang lain. Tetapi kita melihat, saudara sekalian, yaitu di dalam umpamanya Efesus pasalnya yang kedua, kita mendapatkan di sana ada kalimat-kalimat, kita tidak punya waktu untuk menyelidiki, tapi saya berikan pada saudara. Pertama dikatakan tentang kamu dahulu hidup dalam pelanggaran, hidup, kata sederhananya, dalam dosa. Oke. Tapi saudara sekalian, bukan berhenti di sana. Setelah di dalam ayatnya yang ketiga, Paulus mengatakan kami pun sama. Ya. Artinya Paulus tidak pernah menempatkan diri lebih baik daripada orang yang lain. Pada waktu dia mengatakan semua sudah berbuat dosa, termasuk dia. Yang hanya semuanya saved by grace. Itu yang kita bisa melihat bersama. Bagaimana di dalam pembahasan Paulus yang sangat terkait dengan begitu indah sekali. Nah, saya ingin membawa kita dalam satu eye opener yang dari Alkitab sendiri untuk bisa melihat suatu realita, ya, yang juga terjadi dalam kehidupan kita. Yaitu dari cerita seorang yang Tuhan sendiri mengatakan dengan jelas, aku telah menemukan seorang yang berkenan di hatiku. Wow. Luar biasa. Itulah Daud. Aku telah menemukan, tetapi saudara sekalian, Alkitab tidak pernah menyembunyikan, yaitu bahwa Daud pun ternyata jatuh dalam dosa. Dalam persinahannya. Kita tahu semua cerita itu, saudara sekalian. Tetapi justru di tengah-tengah pergumulan yang seperti itu, maka saudara sekalian, kebenaran firman Tuhan, pengalamannya dan relasinya dengan Tuhan menjadi sangat konkret, sama seperti Paulus. Itu saya berikan satu hubungan. Yaitu bahwa bagaimana di dalam Mazmur 32, Daud bisa mengatakan seperti ini, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Bagaimana mungkin dia dapat berkata demikian kalau dia tidak mengalaminya? Berbahagialah dia bilang. Dan saudara sekalian, dunia ini senantiasa hanya berbicara tentang happy anniversary, ya. Selamat berbahagia, happy birthday, dan seterusnya. Tetapi saudara sekalian, semua yang disebutkan bahagia ataupun hal yang menyenangkan yang ada di dalam dunia ini, semua ada expired date-nya. Gak ada yang terus menerus. Semua yang menyenangkan, oke? Ada expired date-nya. Cuma waktu tertentu. Dan itu akan hilang. Kalau pernikahan yang dikatakan oke, berbahagialah, masuk rumah tangga, bahagia. Dan rumah tangga yang bahagia pun yang katakanlah ini idealnya, nggak ada yang seperti itu. Berbahagia dalam kehidupan rumah tangga. Tapi ada expired-nya. Sampai maut memisahkan kita. Dan itu kapan? Nobody knows. Bisa 1 tahun, kurang dari itu,
bisa 50 tahun, bisa 60 tahun. Baru beberapa 2 bulan yang lalu, pertengahan tahun yang lalu, kami merayakan ada kakak 69 tahun merayakan wedding anniversary. Wow, luar biasa. Sedangkan ada orang yang tidak sampai setahun. Kita tidak tahu. Tapi pada pokoknya di situ saudara sekalian semuanya ada terbatas. Tetapi pada waktu Daud mengatakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang ditutupi dosanya, itu adalah yang bernilai kekal. Itu adalah sesuatu yang maksudnya jelas sekali yang menuju pada satu kehidupan yang tidak akan pernah dapat diambil oleh siapapun juga. Dan itu adalah Daud. Tapi pengalaman ini sudah sekalian bukan pengalaman yang mudah dan kita bisa tahu bersama itu real dalam kehidupan kita saudara. Yaitu Daud mengatakan bahagia. Kenapa? Karena pada waktu dia berbuat dosa, ya kita tahu orang berbuat dosa seperti Daud, kita pun bukannya tidak tahu salah. Tapi sembunyikan. Dan itulah sudah sekalian Daud katakan seperti ini. Baru kita bisa mengerti maksud bahagia di sana. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari. Ada konflik dalam hatinya. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Kata sederhananya, dia menyembunyikan dosanya dengan rapat-rapat. Coba membenarkan diri dengan ya enggak apa-apa dan seterusnya saudara. Dia coba untuk menahan. Disinilah pemilihan konflik itu adalah saya menjadi budak dosa atau saya mau dibebaskan. Saya mau taat kepada Tuhan atau saya tetap dalam pemberontakan kepada Tuhan. Orang lain tidak tahu tetapi Tuhan tahu, mata Tuhan tahu. Mata Tuhan melihat. Konflik itu menjadikan tidak ada damai. Berapa banyak kali sudah sekalian, maka saya agak sedikit menahan diri untuk mengatakan pada pembukaan ibadah shalom. Ya, sudah tahu shalom itu? Tahu kita semua bukan? Damai, nggak ada konflik. Belum tentu sudah sekalian di jemaat, bukan di sini nih, kalau sini mau baik-baik ya. Udah jemaat sudah sekalian shalom. Nah ya, nggak taunya ada yang nggak beres. Mungkin dalam keluarga, mungkin antara. Lalu kemudian ada banyak gereja ya. Ada salam damai, salam damai. Ya shalom, salam damai. Tapi sudah sekalian saya memperhatikan. Saya nggak berani menghakimi tapi saya memperhatikan. Ada kalanya sudah sekalian orang itu mengarah pada tertentu. Kenapa? Si Anu ada di situ tuh, gua nggak mau. Salamnya di sini nih. Ya. Kenapa? Nah ini mah munafik saudara. Betul nggak? Shalom tapi nggak ada shalomnya saudara. Kenapa ada yang disembunyikan? Ada kepahitan, kebencian, ya, iri hati. Itu ada disembunyikan. Dan itulah sebabnya saudara sekalian menjadikan Daud mengatakan tulang-tulangku ini menjadi lesu, menjadi kering dan seterusnya. Sudah bisa mengerti bahasa itu dengan jelas. Tetapi pada waktu dia mengatakan itu, kenapa bisa berbahagia? Dosaku ku beritahukan kepadamu. Wow. Itulah jalannya. Kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan. Dan engkau telah mengangkat beban dosa. What a blessing. Ya. Itulah satu sukacita. Saya ingat sudah sekalian pada waktu anak-anak masih kecil. Saya tidak mau sebutkan anak yang mana ya. Karena mereka sudah pada besar, sudah punya anak-anak ya. Kami punya 3 putra. Nah salah satunya sudah sekalian pada waktu saya pulang dari perjalanan kembali ke rumah. Istri saya menceritakan,
tadi anakmu itu, anakku, anak kita sama-sama ya. Biasa kalau anak manis, anaknya mama. Ya. Kalau bandel, anaknya papa. Ya itu humor keluarga ya. Nah saudara sekalian, begini. Tadi dia main. Tahu-tahu ada barang yang saya cintai, yang berharga bagi kami paling tidak. Itu jatuh, pecah. Oke. Nah terus istri saya bilang, nah nanti kasih tahu papa. Gitu kan. Biasa itu. Dia bilang, jangan mah, jangan bilang sama. Ini istri saya cerita. Jangan bilang. Loh kok enggak boleh bilang? Nanti saya bilang sendiri. Nah, singkatnya sudah sekalian saya pulang, saya duduk, ya saya tidak pedulikan. Dan kemudian dia mulai datang dekat dan dia pegang, saya duduk. Pura-pura baca koran itu zaman itu saudara ya. Pura-pura baca koran dan dia mulai pegang tangan saya. Pak, ya nggak mau sebut namanya. Ya, dan dia jawab, bukan dengan kata sesuatu. Ketawanya nggak enak, ya. Katanya itu ketawa false, sedikit ya. Ya saya tahu ini hati kecilnya sedang bergumul ya. Ngaku nggak nih. Kira-kira seperti itu. Saya diem, ya korek lagi. Pak. Lalu kemudian ya. Saudara sekian berapa kali itu terjadi. Saya mah diem aja. Sampai akhirnya kemudian dia tidak peduli korannya. Papa, dia kemudian jatuhkan dirinya ke pangkuan saya. Papa mana yang tidak akan meneteskan air mata. Waktu anak itu mengatakan ampun papa. Ampun papa, saya sudah nakal. Dan seterusnya. Siapa yang tidak akan meneteskan air mata saudara. Kalau dia mengasihi anak. Oke. Lalu kemudian saya mengatakan baik. Jangan nakal lagi ya. Begitu ya. Dia mendongak, masih ada air matanya di sini. Mendongak. Loh, papa nggak marah ya? Udah ngaku. Ya udah, tapi jangan nakal lagi ya. Nggak dihukum. Udah, gitu ya. Lalu kemudian dia lihat begitu saking senangnya. Uri, papa ndak marah, papa ndak hukum. Dia lari sana lari sini. Bluantang, ada lagi yang jatuh. Nah saudara. Saya bisa mengampuni. Oke. Tapi saya tidak punya kemampuan untuk membuat dia tidak berbuat lagi. That's the point. Betul nggak? Saya bisa bilang oke, tapi saya nggak bisa membuat dia untuk tidak berbuat hal yang sama lagi. Tetapi sudah sekian waktu Daud mengatakan berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Sudah sekalian itu berarti menunjukkan satu anugerah Allah yang bukan saja berkuasa menyelamatkan kita, tetapi adalah anugerah Allah yang mampu memperbaharui kita untuk dapat menjadi hidup sebagai anak Tuhan, hidup yang baru di dalam Tuhan. Betul, bukan berarti tidak ada pergumulan sudah sekalian, tetapi lain pergumulannya. Karena di sana kita dimiliki, ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, yang memampukan kita untuk menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan. Itulah yang dikatakan oleh Daud sudah sekalian dalam satu sukacitanya. Pada awalnya saudara dia mengatakan, sampai dia menegur karena dari pengalaman ini ya. Dia menegur mengatakan, janganlah seperti kuda atau bagal, ayat 9 itu. Yang tidak berakal, yang harus dikendalikan dengan tali les dan kekang, kalau tidak ia tidak akan mendekati engkau. Artinya apa saudara sekalian? Jangan kepala batu. Tidak ada shalom, tidak ada bahagia di dalam Tuhan kalau tanpa pertobatan. Inilah saudara sekalian satu kelemahan yang saya boleh mengatakan. Di dalam pengalaman saya dan mendengarkan terlalu banyak saudara sekalian pemberitaan dari mimbar yang tidak lagi menekankan pertobatan. Padahal itu tidak bisa tidak saudara sekalian. Tidak ada berkat Tuhan tanpa pertobatan. Oh, buktinya saya diberkati. Saudara sekalian gak perlu Yesus mati di kayu salib untuk orang kemudian hidup kaya raya. Tidak perlu. Mazmur pasal 73 mengatakan apa? Sudah sekalian di sana Asaf pun memang mengeluh. Melihat orang yang kaya raya.
Orang fasik pun bisa kaya raya. Tetapi Jonathan Edwards mengatakan, saudara sekalian, itu adalah orang yang sedang berjalan di tempat yang licin, yang tidak tahu kapan dia akan jatuh dan terpeleset ke dalam lubang itu. Maka itu sebabnya saudara, saya tidak ada yang aling-aling mengatakan di sini, yaitu bahwa perkataan daripada Daud, pengalamannya itu jelas sekali. Jangan kepala batu, jangan keraskan hatimu. Yang sekedar take it for granted, saved by grace. Tetapi tidak melembutkan hati, tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk, ya Tuhan kasihanilah aku. Maka disitulah saudara sekalian kita perlu memperhatikan. Dan itulah juga pengalaman yang kita lihat daripada Paulus yang saudara-saudara tahu dulunya dia sebagai Saulus yang melawan Tuhan. Yang dia anggap dia oke. Tapi dia menentang Kristus. Sampai kemudian akhirnya kita tahu dia Tuhan panggil menjadi Rasul. Dan itulah yang dia katakan saudara sekalian. Waktu menyebutkan kemurahan Allah itu dia alami, saudara sekalian. Kalau kita memperhatikan dari pasal 7 dari bagian akhir, aku manusia celaka. Dia nggak sebut orang lain. Aku manusia celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tapi syukur kepada Allah. That is grace. Luar biasa saudara sekalian kita melihat di sini, yaitu bagaimana Paulus mengalami sungguh-sungguh itu anugerah Allah. Dan itu yang dia katakan saudara sekalian, memang semua sudah berbuat dosa itu. Tapi kemudian dia katakan dengan lembut. Kalau kita belajar saudara sekalian, memang ada cara penafsiran yang menggabungkan dalam tata bahasa yang complicated, bisa diperdebatkan. Tetapi kalau secara hurufiah tata bahasanya, maka perkataan demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, itu bukan imperatif. Bukan kata perintah. Kok bisa? Bukankah ini penting sekali? Itu adalah dengan satu kelembutan untuk mengingatkan. Bukan dengan paksaan tapi dengan menyatakan kemurahan Allah. Itu menyatakan satu kelembutan. Mengapa demikian? Karena saudara sekalian kita melihat di sini Paulus menggunakan kata kemurahan. By the mercies of God. Apa perbedaannya? The mercy of God dan the grace of God. Apa bedanya? Saudara mungkin tidak memperhatikan, bukan? Sekaliannya sudah berbuat dosa. Tetapi kemudian oleh penebusan Kristus yang diberikan cuma-cuma, kita diselamatkan. Ya. Upah dosa adalah maut. Kasih karunia Allah, grace, adalah hidup yang kekal. Tapi sekarang dia gunakan kata kemurahan. Apa artinya? Di sinilah sudah sekalian kalau kita mau melihat, bagi saya menyimpang sedikit. Surat Roma termasuk surat yang Paulus kirimkan untuk jemaat di Roma yang hari ini hidup besok bisa mati. Kalau tidak ada dengan doktrin yang kuat. Yang hanya untuk membujuk yang enak-enak mereka tidak akan dapat bertahan. Dengan singa, dengan gladiator-gladiator mereka tidak akan tahan. Tetapi dengan doktrin yang kuat tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dengan menekankan pada soal kemurahan dan anugerah. Apa artinya? Apa bedanya saudara sekalian? Oke saudara sekalian, sederhana sekali. Saudara boleh selidiki. Para ahli sudah menyebutkan ini sehingga tidak perlu saya quote dari ahli mana yang telah menyebutkan. Karena ini sudah menjadi suatu pengetahuan yang umum bagi orang-orang yang menggumuli di sekolah teologi. Adalah kemurahan Allah itu adalah Tuhan
tidak memberikan apa yang patut kita terima. Jadi seharusnya kita terima apa yang kita terima. Upah dosa adalah maut. Itu yang harus bagian kita. Ya. Tapi kemurahan Allah itu tidak memberikan hal itu. Ya. Karena kemurahan Allah katanya itu adalah kata yang betul-betul dipahami sebagai kemurahan yang betul-betul tercampur atau betul-betul kuat sekali bersama dengan compassion, belas kasihan. Jadi kemurahan bukan sekedar mau bermurah hati, bukan. Belas kasihan bukan sekedar kasihan, bukan. Tapi di sini saudara sekalian, kemurahan Allah dan belas kasihan Allah adalah yang in action. Yang bertindak, yang melakukan. Dan itulah karya keselamatannya. Bukan tinggal dari jauh. Dan kasihan. Paling-paling pakai bahasa rohani kita doakan. No. Tapi itulah yang Paulus menyatakan dengan jelas. Kemurahan Allah adalah kamu patutnya menerima yaitu maut. Dan saudara sekalian di sini kita melihat, saya mau katakan satu kontras di situ adalah anugerah itu justru Tuhan memberikan apa yang tidak patut dan tidak layak kita terima. Sudah bisa bedakan bukan? Yang satu kita tidak diberikan yang seharusnya. Yang satu kita diberikan yang seharusnya kita tidak layak. Oh sudah sekalian, itulah Paulus bisa mengatakan dalam pasal 11, alangkah dalamnya hikmat kekayaan Allah. Itulah kita bisa mengerti sudah sekalian bagaimana betapa besar kasih Allah. Itulah luar biasa. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Apa artinya amazing? Sudah tahu apa artinya amazing? Kagum aja tuh. Saya emang gak mau pakai kata dari dictionary. Saudara, bagi saya merenungkan itu adalah amazing itu bahasa, bukan bahasa gaul tapi mungkin lebih gampang dimengerti. Wow, itulah. Ya, wow. Nah, sudah sekian artinya apa? Waktu kita memikirkan tentang anugerah Allah, kemurahan Allah yang begitu luar biasa, sudah sekalian, yang tidak menyayangkan anaknya, memberikan kepada kita. Yang di dalam dia, dalam Kristus itu tidak lagi ada penghukuman. Itu amazing. Tetapi sudah sekalian, apakah kita masih menyanyikan amazing grace itu dari hati yang terdalam? Ataukah kita masih menjadi orang munafik yang Tuhan Yesus katakan bangsa ini hanya memuliakan aku dengan mulutnya tetapi hatinya jauh daripadaku. Pada waktu kita menyanyikan amazing grace, oke, kalau bukan di gereja, apakah waktu kita merenungkan amazing grace, kita masih menangis di kamar kita berdoa, what amazing. Apakah masih ada air mata pada waktu kita merenungkan the amazing grace itu? Ataukah kita anggap itu sesuatu yang sudah lewat, kuno? Perlu sudah sekali kita pikirkan hal itu. Saudara bayangkan, saya berikan satu contoh sederhana. Kalau kita pergi ke satu tempat, katakanlah saudara datang ke Manado ya, umumnya datang ke Manado, lalu kemudian saya bawa saudara ya. Jadi saya pakai ilustrasi langsung dengan saya. Saya bawa, ayo kita pergi lihat itu di sana itu ada
tempatnya tempat diving bagus dan pemandangan lautnya bagus. Ya, begini-begini, bawa saudara ya, udah dipakai waktu, udah kemudian disewakan boat dan and so on ya. Bawa sampai sana ya. Terus saya bilang, tuh, bagus kan, coba lihat ikan-ikannya bagus kan ya. Terus kemudian saudara bilang begini, enggak tuh, biasa aja. Waduh, kalau saya enggak sopan saya bilang pulang lu. Ya, bener enggak? Kecewa dong, bukan kecewa lagi tuh. Kalau istilahnya patung memuntah darah itu katanya. Kenapa saudara sekalian? Karena betul. Tetapi kita ini orang timur ya. Saudara mungkin mengatakan, kata saya bilang, bukan info, wow. Tapi mungkin dalam hati saudara, enggak tuh, di tempat lain masih ada lebih bagus. Artinya apa? Munafik. Dan itulah seringkali di gereja. Kita hanya menyanyi, tapi sebenarnya sudah sekian hati kita jauh daripada Tuhan. Maafkan saudara sekalian, saya bukan bicara seperti, bukan bicara untuk saudara, tapi untuk diri saya. Seperti Paulus mengatakan, kami juga. Bukan saudara, kita semua sama. Nah itu maksudnya saudara sekalian, bagaimana kita menghargai amazing itu. Nah kalau sudah seperti itu saudara sekalian ya, kita menghargai demikian. Kita kemudian bisa lihat betul-betul luar biasa. Wow. Ya. Sudah melihat contoh dalam Alkitab. Contoh Alkitab itu semuanya sederhana sekali tapi baik sekali. Pada waktu anak yang hilang itu udah pergi lalu kemudian kembali. Kita tahu ceritanya bukan? Waktu anak itu masih jauh, bapak itu sudah berlari. Ini bukan anak yang berlari ke bapak nih. Si bapak berlari kepada anak. Dan memeluk dia. Yang selalu menyentuh hati saya dan selalu saya khotbahkan itu. He kissed him. Wow. He kissed him. Saya tidak pernah bisa bicara ini tanpa mengingat saya dulu anak yang terhilang. He kissed him. Dan sudah sekalian, itulah yang disebutkan kemurahan Allah. Yang seharusnya adalah, nah udah kapok ya. Itu kan yang seharusnya. Baru tahu ya. Itu kira-kira seperti itu sudah sekalian. Kalau yang normal-normal. Saking keselnya si orang tua. Nah tuh baru tahu, baru rasa lu kandang babi. Bagaimana tuh? Bisa begitu. Tapi ini tidak. Bayangkan dengan keberadaannya dia peluk. And he kissed him. Itulah the mercy of God. Dia tidak memberikan yang seharusnya diberikan, yaitu hukuman. Oke? Dan ambil jubah yang paling baik. Bikin pesta. That is grace. Yang tidak layak untuk anak ini. Tapi diberikan oleh sang Bapa. Saudara melihat itu, inilah kebenaran yang betul-betul sebenarnya merupakan dasar dalam iman percaya kita, tapi seringkali sudah sekian kita melupakannya. Kalau kita lupa, kita perlu bertobat. Kalau kita belum pernah mengalami amazing grace, kita juga perlu bertobat. Karena hanya dua kemungkinan. Kalau kita tidak bisa menghargai amazing grace itu dengan wow, hanya dua kemungkinan. Kita lupa, karena sudah sekian lama, tapi yang kedua adalah kita belum pernah mengalaminya. Cuma bisa menyanyikannya. Nah sudah sekalian, tetapi yang Tuhan inginkan itu seperti Paulus katakan demi kemurahan Allah. Itu seharusnya terus membara dalam kehidupan. Paulus bukan bicara sembarangan sudah sekalian.
Kalau saya mengatakan bagaimana Paulus, sudah ingat bagaimana Paulus bertobat? Waktu dia bertobat itu kalau kita kurang lebih dia bertobat pada tahun 33 AD. Dan dia melayani Tuhan. Pada waktu dia dipanggil Tuhan itu kira-kira 66 AD. Tapi pada tahun 63 AD dia mengatakan, perkataan ini sungguh benar. Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Di antara mereka aku yang paling berdosa. Dapatkah saudara bayangkan seorang rasul yang sudah menderita, dianiaya luar biasa, menghadapi tantangan yang luar biasa dan dia survive. Bukankah itu kebanggaan untuk kesaksian? Haleluya, puji Tuhan. Tuhan menguatkan saya dan bla 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 bla. Sambil meninggikan diri. No. Dia berhasil mendirikan gereja. Gereja-gereja begitu banyak. Dalam misinya mendirikan gereja-gereja yang kita tahu semua, bukan? Di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah doa yang tidak terjawab. Dia minta kesembuhan dari Tuhan. Tuhan tidak hanya mengatakan, "My grace is sufficient for you." Di tengah-tengah pergumulan yang seperti itu, saudara sekalian, dia mengatakan, akulah paling berdosa. Enggak ada kebanggaan. Ada orang yang sering kali terjadi dalam dunia ini, moga-moga bukan dalam gereja saudara sekalian, tapi semakin senior semakin sombong. Semakin senior semakin suka membenarkan diri sendiri. Tetapi di dalam anugerah Tuhan luar biasa. Paulus menunjukkan apa artinya memahami, wow, amazing grace. Saved by grace itu adalah membuat perubahan kehidupan yang baru melalui pertobatan sehingga sudah sekalian diubahkan menjadi apa? Menjadi anak Tuhan yang rendah hati. Yang menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus. Bukan cuma sekedar hafalan, bukan cuma sekedar nyanyian. Tapi betul-betul menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Yang kemudian boleh menjadi dengan segala kerendahan hati. Itulah Paulus, saudara sekalian. Itu dia katakan demi kemurahan Allah. Nah, di dalam ayatnya yang pertama ini dikatakan, itu adalah ibadahmu yang sejati. That is your reasonable service. Artinya itulah persembahan kehidupan, bukan ibadah dalam arti seperti ibadah formal begini, bukan. Tapi di sini saudara sekalian adalah ibadah dalam arti kehidupan saleh yang bagaimana totalitas kehidupan kita betul-betul sebagai suatu persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Dan dia menggunakan kata di sana adalah masuk akal. Kalau kemurahan Allah demikian, maka kehidupan yang dipersembahkan itu masuk akal dong. Itulah sebabnya saya katakan dengan lembut dia mengatakan, hey, pikir. Amazing grace itu. Maka kalau mengerti, masuk akal dong mempersembahkan diri. Mengapa kita bermain-main dalam pelayanan? Mengapa kita tidak sungguh-sungguh serius? Kenapa? Karena kita tidak mengerti tentang konsekuensi ini. Kalau kita telah menerima anugerah itu sudah sekalian, buah itu keluar. Jelas. Untuk apa? Untuk hidup yang dipersembahkan. Yang ditandai dalam ayat pertama itu dengan berkenan. Apa artinya berkenan? Sudah sekalian. Artinya berkenan sama seperti Tuhan pada waktu menjadikan alam semesta ini yang dikatakan waktu Tuhan telah menjadikan itu. Dia katakan it was good. Sungguh baik.
Nah saudara, apa maksudnya sungguh baik itu? Sesuai dengan rencana, sesuai dengan keinginanku, dan itulah yang jadi. Kita seringkali membuat ya, katakanlah masakan, ibu-ibu banyak di sini ya, bikin masakan, ya kelebihan garam nih ya. Kita kecewa, aduh kenapa makanan jadi begini, kita bakar roti, ya kenapa jadi begini rotinya ya, udah gak berbentuk ya. Mau bilang bakpao bukan bakpao, cake bukan cake, gak tahu jadi apa. Lalu kita kecewa, kita sudah berusaha, tapi kita tidak mendapatkan yang seperti kita mau. Tapi kalau kita buat sesuatu dan kemudian memuaskan hati kita, wah kita senang, it was good. Itulah yang berkenan. Jadi yang maksud Tuhan di sini adalah kalau kita menerima anugerah Tuhan itu, maka sudah sekalian, hendaklah kehidupan kita itu berkenan, artinya di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia saudara sekalian. Di hadapan manusia ada banyak puji-pujian yang sia-sia, mencari kehormatan dan popularitas dan seterusnya dan seterusnya. Tapi di hadapan Allah, Tuhan bilang hambaku yang setia. You are faithful servant. You are my son. Berkata apa luar biasa itu. You really satisfy me. Betapa menyejukkan saudara. Itulah berkenan. Dan berkenan ini saudara sekalian tidak bisa dipisahkan dengan kata suci saudara. Berkenan suci. Mengapa? Karena otomatis saudara sekalian kita mau berkenan kepada Tuhan. Allah itu adalah Allah yang maha kudus. Hendaklah kamu kudus adanya karena Tuhan Allahmu itu kudus. Hendaklah kamu sempurna karena Allah Tuhanmu itu sempurna adanya. Jadi berkenan tidak bisa lepas daripada kekudusan saudara. Dan saudara, di dalam Roma pasal 12 itu, kalau kita lihat dalam ayat 9, bencilah kejahatan. Itu yang paling gampang untuk menjelaskan tentang masalah kekudusan. Bencilah kejahatan, apa maksudnya? Maksudnya sudah sekian ini kalau kita gambarkan, yaitu kalau kita dapat barang yang menjijikkan, kita menjauhkan diri. Ya, bencilah kejahatan, jauhilah kejahatan. Artinya apa? Ini barang yang menjijikkan. Jauhi. Gak ada orang sudah sekalian yang kemudian barang yang gak enak, yang udah busuk sudah sekalian ya. Bangke, binatang lalu kemudian sudah harum. Itu mah gak normal. Betul gak? Seharusnya kita menjauhi. Aduh bau nih. Tutup. Enggak bau. Seharusnya demikian. Nah, tapi sudah sekalian dalam keberdosaan kita banyak kali. Mari jujur kita suka dengan hal yang jijik. Notabene dosa. Kita tidak sadar itu sudah sekalian. Kenapa kita anggap ya semua orang juga bikin begitu kok. Semua orang juga begini. Enggak ada, no problem at all. Tenang aja. Tapi kalau kita lihat itu dalam bahasa yang benar sudah sekalian. Betapa bodohnya kita. Kita sedang menikmati sampah, menghirup sampah dan kita anggap itu wangi. Konyol enggak? Nah itulah sudah sekalian dikatakan kalau kita mengerti kemurahan Allah, anugerah Allah itu maka kita mempersembahkan kehidupan kita yang berkenan, yang kudus. Kita memang banyak kelemahan, tapi Roh Kudus menuntun kita untuk apa? Untuk kita dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dari diri kita sendiri tidak bisa saudara. Ya. Dengan singkat saya mau menyelesaikan ini saudara. Tadi pagi saya tidak menyinggung itu. Ayat kedua, maka dikatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Yang suka cium sampah. Suka cium dan bermain dengan yang jijik. Jangan. Itu maksudnya sudah sekian, tetapi berubahlah. Jelas oleh karena kemurahan Allah itu. Berubahlah. Jadi kita menjadi satu ciptaan yang baru. Sehingga betul-betul hidup yang kita persembahkan berkenan kepada Allah. Saudara, hal ini tidak main-main saudara. Saya dengan serius menutup khotbah ini saudara dengan hal yang bagi saya menakutkan saudara.
Sebelum saudara menjadi ngeri, saya ngeri duluan saudara. Kalau saudara belum pernah merasakan kengerian ini. Dalam Imamat 10, di sana ada Nadab dan Abihu. Yaitu anak dari Harun. Mereka sudah melihat kebesaran Tuhan dari Mesir. Di padang gurun sudah lihat semua kebesaran Tuhan. Keteraturan Tuhan bagaimana ibadah yang gak sembarangan. Ibadah itu diatur oleh Tuhan. Kenapa? Karena ibadah itu menyembah Tuhan. Bukan maunya mereka. Tetapi apa sebabnya? Kita lihat dalam Imamat 10. Nadab dan Abihu mempersembahkan. Perhatikan, mempersembahkan korban. Artinya apa? Mempersembahkan pelayanan mereka. Tuhan kemudian kirimkan, bukan api Roh Kudus, tetapi api yang menghanguskan mereka. Kenapa? Mau-maunya sendiri. Ada api asing yang mereka pakai, bukan api dari Tuhan. Itu menggentarkan saya, saudara sekalian. Apakah ibadah kita itu ibadah dengan api yang dari surga atau dengan api asing yang sama dengan dunia ini? Kita perlu saudara sekalian untuk mengevaluasi diri senantiasa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tahu hati kita. Untuk sungguh-sungguh kita mengerti kasih Tuhan. Dan kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jangan ada api asing di dalam pelayanan kita. Termasuk ketamakan kita, keinginan kita, puji-pujian sia-sia. Jangan ada api asing. Yang api dari dunia ini, tapi mintalah api dari surga. Seperti Elia yang membakar korban persembahan. Dan Tuhan akan kirimkan itu. Bukan api dari lain. Bukan api yang sama dengan dunia ini. Mari kita berdoa.